Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mereview laporan evaluasi dari 4 kegiatan positif yang sudah kami lakukan di minggu keempat, yang terdiri dari Andito Hafif, Angel Katrina Siregar, Dina Hafidah Syarif, Fani Anggraini, Fidelia Oktaviani. Selamat menyaksikan. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Andito Afif sebagai ketuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengevaluasi hasil praktikum keempat penugasan 2, yaitu tentang melakukan 4 hal positif yang dilakukan dengan media. Dan dimulai dengan saya. 4 hal positif yang saya lakukan, yang pertama itu menelpon kakak. Yang kedua, membantu mempromosikan teman berjualan online. Yang ketiga itu berkonsultasi dengan kakak sepupu. Dan yang keempat, menonton turnamen game online bersama teman saya. Jadi saya akan membahas dulu yang pertama, yaitu menelpon kakak. Saya menghubungi kakak saya itu pada hari Minggu siang, karena pada hari Minggu siang itu saya berpikir kalau kakak saya tidak sibuk. Alasannya itu karena pada hari itu adalah hari libur. Nah, sedikit cerita dulu nih. Jadi sebenarnya saya dan kakak saya itu tidak terlalu dekat, bukan. Maksud saya itu beda tempat tinggal. Saya tinggal di Bogor, sementara kakak saya itu tinggal di Semarang. Dan dulu itu sebenarnya kakak saya itu tinggalnya di Bogor. Namun setelah kakak saya naik ke kelas 2 SD, dia pindah ke Semarang. Nah, semenjak kakak saya pindah ke Semarang itu, saya bertemu kakak saya itu hanya 3 kali. Tepatnya itu pada kelas 2 SD, itu pada saat liburan saya bersama keluarga saya, kelas 9 SMP itu, terus kelas 9 SMP. Nah, pada itu saya mengunjungi kakak saya di Semarang bersama keluarga saya juga. Nah, pada yang terakhir itu kelas 11 SMA. Tepatnya itu dia yang datang ke Bogor, tepatnya pada hari ulang tahun saya. Nah, karena penemuan yang jarang ini, bisa dibilang hubungan saya itu rasa rada canggung aja gitu pas penelpon gitu. Video call maksud saya. Jadi seperti biasa pada video call pertama itu saya mengucapkan salam seperti "Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya?" Saling menanyakan kabar lah. Terus bagaimana kabar keluarga di Semarang, beliau, kakak saya juga berkata, "Bagaimana keluarga di Bogor?" Seperti tukar-tukar kabar gitu aja lah. Terus kami juga saling menceritakan kehidupan kami masing-masing. Seperti saya, sekarang kan kuliah. Bagaimana kendala kuliah online, terus apa ilmu yang didapat itu dapat secara online dan sebagainya. Dan beliau juga menceritakan bagaimana kehidupannya di Semarang, seperti bagaimana mengurus mbah, lalu bagaimana dia bekerja, dan lain-lain. Dan di sini juga dia berpesan kepada saya untuk jangan sampai melupakan keluarga di Bogor. Karena keluarga di Bogor itu sangat berjasa. Maaf, maksud saya keluarga di Bogor itu sudah mengurus saya sejak kecil, membiayai pendidikan saya, dan menjaga saya ketika saya sakit. Nah, dampak yang saya dapatkan itu, saya mendapatkan banyak dampak negatif dampak positif karena kakak saya itu terlihat seperti sosok yang dewasa dan sempurna menurut saya. Dan saya juga bertambah rindu mendengarnya. Dan saya berharap pada suatu saat nanti saya akan bertemu dengan kakak saya lagi. Nah, oke. Jadi untuk kegiatan yang kedua itu saya membantu menolong mempromosikan berjualan teman saya. Nah, saya awalnya chat teman saya dulu lewat WhatsApp. Nah, sebenarnya dulu teman saya juga pernah meminta bantuan saya untuk mempromosikan jualannya secara online itu. Tapi kali ini saya yang menawarkan untuk membantu mempromosikan jualan online-nya. Nah, pada saat itu saya mempromosikannya itu lewat aplikasi seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Nah, kemudian saya memberikan kontaknya secara langsung dalam aplikasi itu. Nah, terakhir saya itu menghubunginya pada malam Rabu kalau tidak salah itu. Saya saya bertanya kepadanya itu, bagaimana hasil penjualannya selama seminggu itu. Jadi katanya itu alhamdulillah sebagian ada yang laku dan ada juga yang belum habis. Nah, dampak yang saya dapatkan itu adalah saya jadi bisa merasakan bagaimana sulitnya berjualan, dan saya juga merasa senang kalau teman saya juga merasa senang, seperti itu. Oke, yang ketiga itu berkonsultasi dengan kakak sepupu. Nah, saya menghubungi kakak sepupu saya itu pada hari Sabtu malam. Nah, kenapa saya memilih Sabtu malam? Karena sebelumnya saya sudah menghubunginya untuk melakukan
melakukan wawancara dengannya. Nah, pada saat Sabtu malam itu saya melakukan chat dengannya dulu untuk bersiap-siap melakukan wawancara. Nah, lalu kami melakukan video call. Nah, dalam sesi video call itu saya seperti biasa mengucapkan salam, seperti "Selamat malam Teh, maaf sudah mengganggu." Lalu mengucapkan terima kasih juga seperti "Terima kasih Teh karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam wawancara saya kali ini untuk memenuhi tugas saya." Dan juga meminta izin untuk mengupload tugasnya itu dalam YouTube. Dan kemudian setelah wawancara itu saya memulai chat dengan kakak sepupu saya itu tentang bagaimana perkuliahan saya dan konsultasi-konsultasi ringan lah seperti itu. Dan beliau juga menceritakan bagaimana perbedaannya jadinya dengan perkuliahan dia dulu. Dan dampak yang saya dapatkan itu saya jadi merasa bersyukur karena saya dapat berkuliah seperti ini. Walaupun seperti ini maksud saya. Dan dibandingkan dengan dulu saya kira perkuliahan dulu lebih sulit ya. Nah, lalu yang terakhir itu saya menonton turnamen game online bersama teman saya. Awalnya itu saya menonton turnamen game online itu lewat aplikasi Zoom. Namun karena ada kendala yaitu videonya itu macet-macet gitu live streaming-nya. Jadi kami berpindah melakukan menonton itu lewat YouTube masing-masing. Tetapi tetap terhubung melewati telepon. Nah, di teleponnya itu kita jadi bisa ngobrol, saling bersenda gurau, memberikan komentar, dan lain-lain. Nah, pertandingannya itu antara RRQ Hoshi melawan EVOS Legends. Dan dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Nah, dampak yang saya dapatkan dari menonton bersama itu adalah saya merasa lebih dekat bisa lebih dekat dan akrab karena pada saat menonton itu kami bersenda gurau, saling bercanda juga gitu, saling bercerita, dan saling mengejek satu sama lain. Tapi dalam ejekannya ini kami tidak membawa ke hati, karena ejekannya itu saya bisa itu dianggap seperti kita akan menjadi lebih akrab dengan ejekan itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut dengan Angel. Silakan Angel. Nama saya Angel Catherine Siregar. Saya akan mengevaluasikan 4 kegiatan positif yang saya lakukan. Kegiatan pertama, melakukan ibadah online bersama teman gereja saya via video call WhatsApp. Saya bersama teman-teman sepelayanan saya di gereja melakukan ibadah online. Kami melakukan ibadah online dengan video call via WhatsApp. Sebelum melakukan ibadah, sehari sebelumnya, kami berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan menjadi MC, song leader, dan pemain musik. Kami juga membuat planning kegiatan untuk ibadah kami yang akan kami langsungkan. Lalu besoknya, saya dan teman-teman melangsungkan ibadah melalui video call via WhatsApp. Setelah melakukan ibadah online itu, saya sendiri merasa hati saya tenang dan teduh karena tetap bisa beribadah walaupun online. Saya juga senang bisa kembali melihat dan bertatap muka dengan teman-teman saya walaupun virtual. Hambatan yang saya rasakan ketika melakukan ibadah online yaitu kendala di jaringan. Di saat melakukan ibadah online, ada jaringan dari teman saya yang sempat putus-putus, sehingga ibadah terasa kurang khusyuk. Kegiatan yang kedua, mempromosikan akun online shop milik teman saya melalui story Instagram. Saya mempromosikan akun online shop milik teman saya melalui story Instagram saya. Dan dengan teman-teman terdekat, saya juga mempromosikannya. Jika ada teman saya yang bertanya mengenai produk dari teman saya tersebut, saya juga membantu menjelaskan kepada teman-teman saya. Jadi dampaknya kepada teman saya, yaitu ada beberapa teman dan adik saya yang membeli barang jualan online shop milik teman saya tersebut. Hambatannya, terkadang saat ada teman saya yang bertanya mengenai barang online shop dari teman saya tersebut, terkadang saya kurang mengerti untuk menjawabnya karena saya kurang paham. Kegiatan yang ketiga, melakukan video call dengan salah satu sahabat saya untuk belajar bersama. Awalnya, saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu tugas agroindustri. Dan tugas tersebut banyak hitung-hitungannya, dan saya kurang mengerti akan tugas tersebut. Jadi, saya melakukan video call dengan teman saya. Sebelumnya saya berinisiatif, karena saya kurang paham akan tugas tersebut, saya berinisiatif untuk bertanya kepada sahabat saya, apakah sahabat saya mengerti tentang itu. Lalu dia
mengatakan kalau dia mengerti. Kami pun melakukan video call via WhatsApp. Saya pun meminta tolong sahabat saya itu untuk mengajari saya. Kami pun belajar bersama dan ia menjelaskan kepada saya tugas saya tersebut hingga saya mengerti. Setelah saya melakukan video call dengan sahabat saya itu, saya menjadi mengerti. Dampaknya saya menjadi mengerti dan bisa menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya. Hambatan yang saya alami yaitu saya kurang mengerti saat dijelaskan teman saya secara virtual karena biasanya kami belajar bersama dengan berjumpa langsung atau bisa dibilang bertatap muka langsung. Jadi, karena tadi kami via virtual, sahabat saya tersebut harus menjelaskan berulang kali sampai saya dapat mengerti tugas saya tersebut. Lalu, kegiatan keempat yang saya melakukan obrolan dengan adik saudara saya yang tahun depan akan tes untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui video call via WhatsApp. Saya dan adik saudara saya melakukan video call dan kami mengobrol hal-hal seputar PTN. Saya pun berbagi pengalaman saya saat mengikuti tes-tes untuk masuk PTN. Saya pun berbagi pengalaman saya, berbagi tips saya dalam belajar. Saya juga memberi informasi tentang passing grade dari jurusan di beberapa PTN yang saya tahu. Adik saya juga konsultasi mengenai jurusan dan PTN yang akan ia pilih nantinya. Dan saya pun menanggapi dengan memberikan saran-saran dan masukan kepada adik saya tersebut. Dampaknya bagi saya sendiri merasa sangat senang dapat membantu dan membagikan pengalaman saya kepada adik saya tersebut. Dan dampaknya kepada dia mengatakan kalau setelah dia berkonsultasi dengan saya, dapat menambah wawasan dari dia, dan dia pun merasa lebih terarah untuk memilih jurusan dan PTN yang nantinya akan dia pilih. Hambatan yang terjadi antara saya dan adik saya saat melakukan video call, yaitu perbedaan persepsi di beberapa obrolan kami. Dan kami juga mengalami kendala jaringan yang membuat telepon kami terputus, sehingga kami jadi bingung obrolan kami sampai mana. Sekianlah kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan. Boleh dilanjutkan oleh Dina? Perkenalkan, nama saya Dina Fida Syarif. Jadi sekarang saya akan mengevaluasi 4 kegiatan positif yang saya lakukan selama seminggu ini. Jadi kegiatan positif melalui media yang saya lakukan, yang pertama adalah menghubungi kakek saya menggunakan video call WhatsApp. Saya memilih hari Senin tanggal 5 Oktober karena pada hari itu saya memiliki waktu kosong untuk menghubungi kakek saya. Di dalam video call saya bertukar kabar, saya mengabari bahwa saya baik-baik saja di sini dan beliau juga begitu. Lalu saya menceritakan pengalaman saya selama berkuliah secara online 1 bulan terakhir ini. Saya juga mengabarkan bahwa saya belum bisa mengunjunginya di kampung halaman karena sampai saat ini saya belum bisa keluar dari kota tempat saya tinggal. Saya juga menceritakan keadaan di sini kepada kakek saya supaya beliau tidak khawatir dan tidak menunggu kedatangan saya ke sana. Hambatan yang saya alami ketika saya menghubungi beliau adalah kendala jaringan. Video di WhatsApp itu sering terjeda atau suaranya terputus-putus. Lalu ada sedikit kendala di bahasa. Dampak yang saya rasakan setelah menghubungi kakek saya adalah saya mengetahui keadaan di sana, lalu rasa rindu itu sedikit terobati, tapi dengan mendengar dan melihat wajahnya saya ingin cepat-cepat bertemu dengan keluarga di sana. Lalu kegiatan yang kedua yang saya lakukan adalah mempromosikan kafe tempat teman saya bekerja. Saya mempromosikannya pada hari Kamis melalui media sosial Instagram dan Twitter. Yang pertama saya lakukan adalah menghubungi teman saya untuk meminta video kafe dan foto kafe dan foto menunya. Lalu saya mengedit itu dengan menambahkan teks dan stiker di aplikasi editor. Lalu mengirim hasil editan saya ke Instagram Story.
di Twitter saya mengirim banner itu dengan ditambah caption. Lalu hambatan yang saya alami dalam mempromosikan kafe tersebut adalah pengikut saya di Instagram dan Twitter tidak terlalu banyak. Jadi kemungkinan orang-orang yang menerima info yang saya bagikan tidak terlalu banyak juga. Pada saat proses pengeditan ada beberapa kendala yang saya alami seperti foto tidak tersimpan atau efek teks dan stiker yang tidak bisa saya gunakan karena aplikasinya tidak premium. Dampak yang saya rasakan setelah mempromosikan kafe itu, saya merasa senang dan teman saya juga merasa senang. Kami sama-sama merasa terbantu sebab saya bisa mendapatkan izin untuk mempromosikan tempat kerjanya dan dia juga sedikit terbantu dengan saya yang memperkenalkan kafenya. Lalu yang ketiga adalah melakukan reuni secara online. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu. Saya memilih hari Minggu karena saya tahu hari Minggu itu hari tenang untuk kami semua. Yang pertama, saya menghubungi teman-teman saya melalui WhatsApp pesan pribadi. Setelah mendapat persetujuan atas maksud yang saya sampaikan, saya membuat grup untuk mengirim link Google Meet. Di dalam perbincangan video conference itu, kami menanyakan kabar, lalu menceritakan masa-masa SMP, berbagi cerita kehidupan SMA, lalu menceritakan kehidupan kuliah selama 1 bulan terakhir ini. Saya juga menunjukkan beberapa foto dan video masa SMP kepada teman-teman saya. Hambatan yang dirasakan saat pertama kali melakukan reuni online ini adalah adanya rasa canggung di antara kami semua. Karena sudah lama kami tidak bertegur sapa dan ini adalah kali pertama kami membuat pertemuan secara online. Lalu ketika berbicara ada suara yang tidak jelas karena saling bersamaan ketika berbicara. Lalu ada sedikit kendala jaringan seperti keluar masuk room di Google Meet, suara yang tidak jelas atau yang lainnya. Dampak yang saya rasakan setelah melakukan reuni online ini, saya jadi mengetahui kabar mereka, lalu ingin cepat-cepat bertemu karena sudah merasa dekat seperti dulu lagi. Kami rasa pertemuan melalui Google Meet ini kurang memuaskan karena bagaimanapun pertemuan secara langsung itu yang pantas. Lalu kegiatan yang terakhir, kegiatan yang keempat adalah saya melakukan menonton film bareng dengan teman saya. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa malam Rabu karena pada waktu itu saya tidak memiliki tugas untuk dikerjakan dan kebetulan teman saya juga memiliki waktu kosong. Kegiatan yang pertama kami lakukan adalah membuat room di Zoom lalu mengirim link ke teman saya. Tetapi ternyata dia sudah membuat room Zoom itu. Jadi saya menggunakan link yang dia kirim. Kami memilih beberapa film, tapi yang terpilih ada 2 film dan 1 drama. Yang pertama film Five Apart, yang kedua film One Liter of Tears, yang 1 drama itu adalah Ichiri Toruno Nabida, tapi kami hanya memutar beberapa episode karena waktunya terbatas. Lalu saat melakukan nonton bareng ini, kami juga menebak-nebak bagaimana akhir ceritanya, terus juga membicarakan karakter pemerannya, dan membicarakan hal-hal lain. Hambatan yang saya rasakan selama menonton film ini adalah di jaringan, seperti film yang tidak ada suaranya atau gambarnya yang berhenti. Mungkin itu karena sinyal yang kurang bagus. Nah, lalu dampak yang saya rasakan setelah menonton bareng ini adalah saya bisa mengenal teman saya menjadi lebih baik, merasa lebih dekat juga, karena ternyata dia merekomendasikan beberapa film yang genrenya sama seperti yang tadi diputar. Menonton film bersama teman secara online ini membuat saya ingin cepat-cepat bertemu dengan dia dan pergi ke bioskop seperti biasanya atau menonton film bersama secara tatap muka.
Berikut 4 kegiatan positif yang saya lakukan selama seminggu ini. Bisa dilanjut oleh Fidelia. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidelia Oktaviani dan sekarang saya ingin mengevaluasi kegiatan positif saya selama 1 minggu ini. Kegiatan pertama saya adalah belajar bersama dengan teman saya. Saya bersama dengan 3 teman kelas saya belajar bersama menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kami mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu materinya kalimat majemuk. Saya memutuskan untuk melakukan kegiatan ini karena dengan kegiatan ini kami bisa bertukar pikiran dan juga berdiskusi dengan mudah. Dan juga saya sebenarnya tidak terlalu mengerti beberapa materi yang diajarkan oleh dosen saya, dan saya merasa tidak enak jika harus terus-menerus bertanya kepada dosen saya, jadi saya memutuskan untuk melakukan kegiatan belajar bersama ini. Lalu setelah melakukan kegiatan belajar bersama, kami juga mengerjakan tugas bersama, tetapi kami di tugas itu tuh tidak contek-menyontek ya, hanya saling membantu gitu. Jadi bukan contek-menyontek, kayak contohnya misalnya, saya nggak ngerti soal nomor 5, nanti saya tanya ke teman saya, "Teman-teman ini gimana sih soal nomor 5, tolong bantuin aku dong." Nanti teman aku bantuin aku, dia bilang, "Oh ini mah mirip kayak nomor 1 strukturnya, coba kamu lihat yang nomor 1." Jadi saling membantu aja, bukan mencontek, karena mencontek itu nggak bagus. Nah, dampak yang saya dan teman-teman saya rasakan setelah saya belajar bersama adalah, mmm, semangat belajar kami itu meningkat, sehingga kami tidak gampang jenuh dalam mengerjakan tugas dan juga belajar, karena kalau sendiri itu kan gampang jenuh. Dan nilai penugasan kami pun bagus, karena masing-masing dari kami, sudah mengerti dan materi yang diberikan juga sudah kami bahas. Nah, untuk hambatannya sendiri, hambatan yang saya alami ketika melakukan kegiatan tersebut adalah perbedaan pendapat. Karena di saat kami mengerjakan tugas, ada beberapa perbedaan pendapat, kayak misalnya nomor 1 saya jawabannya ini, tapi teman saya enggak, kata teman saya, enggak, ini perasaan jawabannya ini. Dan akhirnya kami mengerjakan tugas tersebut dengan pendapat kami masing-masing. Lalu kegiatan yang kedua adalah, ini hampir sama belajar-belajar juga, yaitu membantu adik sepupu saya dalam mengerjakan tugasnya. Jadi adik sepupu saya ini kelas 2 SMP, dia 13 tahun. Saya membantu adik sepupu saya untuk mengerjakan tugasnya, yaitu tugas bahasa Inggris. Saya melakukan kegiatan ini melalui media free call dan juga video call jika saya ingin kayak nunjuk-nunjuk soalnya gitu, karena kan kalau dari foto susah. Nah, saya melakukan kegiatan ini kurang lebih 30 menit, cepet sih karena saya nggak ngajarin semua soalnya, jadi tipe soalnya itu pilihan ganda, kayak soal ujian gitu. Nah, dampak kegiatan ini untuk saya dan adik sepupu saya, yaitu adik sepupu saya bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan saya juga bisa mengasah kemampuan saya di pelajaran bahasa Inggris dan juga komunikasi. Karena dengan saya membantu adik saya, mau tidak mau, saya harus ikut mempelajari materi dari tugas sepupu saya untuk menjamin bahwa jawaban yang saya ajarkan ini benar loh, gitu. Dan juga saya harus melakukan komunikasi yang baik agar adik sepupu saya itu mengerti di saat saya mengajarkan dia, mengerti apa yang saya ucapkan, apa yang saya ajarkan gitu. Untuk hambatannya sendiri dalam komunikasinya sih nggak ada ya, hampir nggak ada, lancar-lancar aja komunikasi kami. Tapi dalam kegiatannya sendiri itu ada satu, adik saya itu kan kelas 8 ya, kelas 2 SMP, dan materi pelajarannya itu udah lumayan sulit, jadi saya terkadang nggak bisa untuk menjawab soal-soalnya, jadi saya suruh adik sepupu saya untuk tanya ke guru atau temannya. Lalu yang ketiga itu adalah membahas mengenai COVID-19 bersama dengan teman saya. Saya membahas mengenai COVID-19 bersama teman saya karena teman saya ini adalah mantan pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit rujukan di Jakarta. Dan sekarang alhamdulillah beliau sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit tersebut. Saya melakukan kegiatan ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebenarnya saya juga mewawancarai teman saya karena saya diberi tugas di mata kuliah teknik wawancara untuk mewawancarai teman saya. Pertama-tama saya meminta izin dulu di chat WhatsApp untuk mewawancarai teman saya, lalu kita memulai Zoom. Pada saat memulai Zoom meeting, kami mengobrol ringan dan menanyakan kabar teman saya, kan karena saya dan teman saya sudah lama nggak berkabar gitu.
Setelah berbincang-bincang ringan, kami akhirnya mulai mengerjakan tugas wawancara saya kurang lebih selama 1 jam karena kami mengulang terus-menerus, ada beberapa kendala karena setelah melakukan tugas tersebut, dampak bagi saya dan teman saya, dampak bagi saya dulu, saya merasa wawasan saya mengenai virus COVID-19 ini bertambah luas, dan berkat bantuan dari teman saya ini, tugas teknik wawancara saya pun dapat selesai dengan baik. Dan dampak bagi teman saya merasa senang karena bisa berbagi pengalamannya kepada orang-orang, sehingga orang-orang yang menonton video wawancara saya, jadi lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya, dan wawasan orang-orang tersebut pun bisa jadi banyak mengenai corona ini. Nah, untuk hambatannya, saat saya melakukan wawancara dan merekod wawancara tersebut, ternyata suara dari narasumber saya, yaitu teman saya, tidak terdengar. Yang terdengar hanya suara saya, jadi kita harus mengulangi lagi wawancaranya. Gitu. Dan yang terakhir adalah kegiatan menghubungi nenek saya yang berada di kampung. Kegiatan yang saya lakukan selanjutnya yaitu menghubungi nenek saya. Nenek saya itu ada di Palembang dan saya ada di Jakarta, itu sangat jauh, jadi kemungkinannya kecil ya untuk menemuinya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Jadi saya memutuskan untuk melakukan video call. Kami melakukan video call kurang lebih selama 10 menit, cepat karena saya sendiri juga bingung mau ngomongin apa. Kami hanya bertanya kabar, terus menceritakan kegiatan kami masing-masing, nggak banyak sih ngobrolnya sama nenek saya ini. Karena agak canggung juga. Karena biasanya kan yang, kalau misalnya saya menghubungi nenek saya itu biasanya ditelepon sama papa saya dulu, baru papa saya nyuruh saya untuk ngomong sama nenek saya. Kalau sekarang kan saya sendiri yang video call, jadi mungkin nenek saya juga agak syok, "Ya ampun Fidel tumben nelpon," gitu. Nah, dampak setelah saya melakukan kegiatan ini, adalah saya dapat bersilaturahmi dengan nenek saya yang tinggalnya jauh dari saya, dan saya juga bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya yang tinggal di Palembang dengan nenek saya. Karena kan, saudara-saudara saya juga ada yang tinggal dengan nenek saya. Untuk hambatannya sendiri, selama melakukan kegiatan ini, itu adalah hambatan, kendala sinyal. Karena nenek saya itu tinggal di kawasan, mungkin di mana di kawasan tersebut sinyalnya susah dijangkau gitu, jadi suaranya agak putus-putus. Oke, mungkin itu aja evaluasi kegiatan positif dari saya, dan sekarang bisa dilanjutkan oleh Fani. Silakan Fani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fani Anggraini. Di sini saya akan mengevaluasi hasil kegiatan positif dalam media selama seminggu ini. Yang pertama, saya melakukan komunikasi dengan saudara saya menggunakan via WhatsApp video call. Dikarenakan lokasi saudara saya yang jauh di Bekasi dan saya di Bogor, maka saya berkomunikasi dengannya menggunakan WhatsApp via video call. Saya bercerita tentang banyak hal. Saya juga bercerita tentang sistem pembelajaran online, tentang keadaan keluarga saya, dan salah satunya keinginan saya untuk bertemu dengan dia. Dan ia juga berencana untuk ke Bogor nanti apabila pandemi ini sudah sedikit membaik. Dia juga menjelaskan bagaimana keadaan dia tentang awal ia kerja di kantornya, kendala-kendala yang ia hadapi di kantornya. Saya juga berkomunikasi dengan dia karena sudah sangat lama tidak berkomunikasi dengan dia. Oh iya, dampak yang saya dapat yaitu saya dengan saudara saya semakin erat hubungannya. Kami juga memiliki komunikasi yang baik meskipun dibatasi oleh jarak yang jauh. Hambatan yang saya dapat yaitu adanya kendala di jaringan dan juga pemilihan waktu yang harus tepat karena dia juga sibuk, saya juga sibuk sekolah. Jadi kami berdua harus menentukan waktu yang tepat untuk melakukan video call ini. Yang kedua, saya melakukan diskusi bersama dengan anggota Ormawa MOV menggunakan Google Meeting. Di sini kami membahas mengenai pembuatan proposal dan juga pembuatan cover lagu. Kami membahas tentang rencangan biaya, kita membahas tentang kepanitiaan,
dan apa saja strukturnya dalam proposal, menentukan siapa yang akan bermain gitar, menjadi vokalis, dan siapa yang jadi drummer. Terus kami juga berdiskusi mengenai jalannya presentasi nanti akan seperti apa. Lalu untuk kendala kami itu terdapat pada jaringan. Yang pertama, tidak semua anggota memiliki jaringan yang baik, sehingga ketika berdiskusi adanya kendala putus-putus saat berbicara, terus adanya keterlambatan anggota yang masuk sehingga menunda dimulainya Google Meeting ini. Untuk dampaknya itu kami bisa sharing meskipun tidak bisa tetap langsung, tidak bisa offline. Jadi, tapi menurut saya tidak menjadi kendala sih kalau untuk berdiskusi secara online juga, karena kami tetap bisa berdiskusi dengan baik meskipun secara online. Yang ketiga, saya melakukan sharing bersama dengan teman-teman SMA saya melalui video call. Kami di sini membahas mengenai masa-masa SMA, terus masa-masa kami berjuang untuk masuk PTN, SBM, Mandiri, dan jalur-jalur lainnya. Di sini juga kami bercerita tentang prodi yang diambil masing-masing dari kita, dan bagaimana sistem perkuliahan mereka gitu. Untuk kendalanya itu di pemilihan waktu. Sama seperti saudara saya, kami sama-sama sulit memilih waktu yang tepat untuk melakukan video call, dan juga tidak semua teman-teman saya bisa melakukan video call. Untuk dampaknya, kami merasa senang, terutama saya sangat rindu dengan teman-teman SMA saya. Jadi saya membuat video call ini, dan juga dampak positifnya itu bagi saya, kami saling mengetahui kabar masing-masing seperti apa, menjalankan studi apa, berkuliah di mana, gitu. Dan yang terakhir, saya melakukan pembicaraan melalui media sosial WhatsApp via video call dengan sahabat masa kecil saya. Saya mempunyai sahabat yang bernama Natasha. Ia sedang berkuliah di Yogyakarta, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Karena pandemi seperti ini, jadi kami tidak bisa bertemu secara langsung, dia juga tidak bisa ke Bogor, jadi kami hanya bisa berkomunikasi melalui media sosial dari WhatsApp, chat WhatsApp, video call, telepon, Instagram. Tapi tidak menjadi kendala buat kita untuk saling bercerita tentang pengalaman masing-masing. Di sini kami bercerita tentang tempat yang biasa kami kunjungi ketika bertemu, terus tempat yang biasa kita, jajanan yang biasa kita makan, terus kami juga bercerita tentang kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan ketika bertemu, gitu. Untuk kendala, kami hanya mendapati kendala di jaringan saja, dan sepertinya tidak ada lagi selain itu. Untuk dampaknya, yang pertama pasti melepas rasa rindu ya, karena sudah lama tidak bertemu. Terus menjaga silaturahmi dan mempererat hubungan kami meskipun terbatas oleh jarak. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh Andito. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah berbagi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ya, diskusinya itu tentang 4 rekomendasi yang tentang hal positif itu. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau duluan? Dimulai dari Fani mungkin? Menurut saya, rekomendasi aktivitas yang paling bagus tuh milik Fidelia, karena kita juga paham bagaimana sistem pembelajaran sekarang, sulit untuk dipahami. Jadi diskusi bersama teman untuk membahas pelajaran itu sangat bermanfaat menurut saya.
dan sangat berguna, efektif juga. Karena biasanya ada beberapa orang yang baru paham materi itu ketika diterangin oleh temannya, bukan oleh gurunya. Mungkin sekian. Bisa dilanjut oleh Fidelia. Oke, sebelumnya makasih Fani udah ngerekomendasiin punya saya. Nah, rekomendasi saya itu adalah punya Angel yang kalau nggak salah tadi itu beribadah bersama teman secara virtual ya, Angel ya. Nah, menurut saya itu Iya benar, sangat-sangat Fidel. Oke. Menurut saya itu adalah kegiatan yang sangat-sangat positif karena itu juga mengingatkan kita semua bahwa walaupun kita lagi ada di masa pandemi kayak gini, nggak ada alasan untuk tidak beribadah. Kita kan bisa beribadah secara virtual, kayak gitu. Oke, itu aja rekomendasi dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Angel ya. Sebelumnya terima kasih Fidel udah ngerekomendasiin punya aku. Selanjutnya aku mau ngerekomendasiin punya dari Andito, yaitu mempromosikan online shop milik teman Andito. Menurut aku dengan Andito mempromosikan akun online shop milik temannya, teman Andito mungkin akan terbantu. Mungkin ada teman dari Andito juga yang bisa membeli barang dari online shop teman Andito tersebut dan membantu teman Andito yang mempunyai online shop tersebut agar barangnya dapat dibeli oleh orang-orang lainnya. Mungkin itu dari aku, boleh dilanjut oleh Dina. Baik, jadi saya mau merekomendasikan salah satu dari 4 kegiatan yang telah Fani lakukan, yaitu diskusi mengenai Ormawa Move secara online. Kenapa saya milih ini? Karena yang saya tahu, diskusi ini adalah diskusi perdana yang dilakukan oleh mahasiswa baru SVIPD Angkatan 57. Dengan melakukan diskusi ini, mungkin kita dapat mengenal orang baru, mendapatkan teman baru, dan berdiskusi dengan teman-teman baru. Oke, berarti dari kesimpulan teman-teman sekalian, bisa disimpulkan bahwa media itu bisa digunakan untuk berbagai hal positif seperti yang dilakukan Fidelia, yaitu diskusi bersama teman menggunakan Zoom. Lalu yang dilakukan Fani juga seperti diskusi bersama MOV, dan yang dilakukan oleh Angel yaitu ibadah secara virtual. Dan yang terakhir itu yang dilakukan oleh saya, yaitu membantu teman mempromosikan jualan online. Nah, mungkin sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.